Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revani Putri Ananta dari Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh. Nah teman-teman, pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana Indonesia menghadapi tantangan energi 10 tahun ke depan? Apakah kita masih akan bergantung pada BBM atau malah beralih ke energi yang lebih bersih? Jawaban dari pertanyaan itu akan kita dapatkan di buku Outlook Energi Indonesia 2023, terbitan Dewan Energi Nasional. Buku ini tidak hanya menyajikan angka-angka konsumsi energi, tetapi juga memperlihatkan dua jalan besar yang bisa kita pilih. Skenario pertama disebut himne atau business as usual. Ini di mana kita berjalan dengan kebijakan sekarang tanpa adanya terobosan yang berarti. Hasilnya, emisi karbon akan terus meningkat hingga tahun 2033. Dan jika ini terjadi, target net zero emission 2060 hanya akan jadi janji di atas kertas. Sebaliknya, ada skenario Mars. Di sini, Indonesia digambarkan lebih berani dalam mempercepat transisi energi, mengurangi ketergantungan pada batu bara, memperluas kendaraan listrik, hingga mengembangkan biofuel dan hidrogen. Hasilnya, emisi bisa ditekan dan lingkungan yang lebih sehat bisa tercapai. Bayangkan jika kendaraan listrik benar-benar masif. Kita tidak hanya mengurangi impor BBM, tetapi juga menciptakan udara kota yang lebih bersih. Tapi tentu saja tantangannya nyata. Butuh infrastruktur pengisian listrik, jaringan yang stabil, dan kebijakan yang konsisten. Buku ini membahas banyak hal, mulai dari PLTS, PLTB, biomasa, hingga opsi nuklir jangka panjang. Tapi menariknya, pembahasannya tidak sampai di potensi saja. Penulis juga menyinggung soal biaya, regulasi, dan kesiapan industri dalam negeri. Ini artinya, transisi energi bukan hanya soal teknologi yang canggih, tetapi juga keberanian untuk membangun sistem yang mendukungnya. Keunggulan buku ini terdapat pada kelengkapan datanya, bukan hanya nasional, tetapi juga per wilayah. Misalnya, kebutuhan energi pada Jawa Bali tentu akan berbeda pada kebutuhan energi di Papua atau Maluku. Dengan begitu, kita bisa melihat bahwa strategi energi tidak bisa disamaratakan, tetapi harus melihat karakter masing-masing daerah. Tentu saja, buku ini punya kekurangan, seperti gaya penulisan yang teknis, banyaknya istilah dan angka. Jadi, bagi para pembaca awam mungkin akan terasa sedikit padat. Tapi disitulah kekuatannya, karena buku ini memang ditujukan bagi siapapun yang ingin mengetahui arah kebijakan energi di Indonesia. Akhirnya, buku Outlook Energi Indonesia 2023 mengingatkan kita bahwa transisi energi tidak hanya mengganti sumber energi, tetapi juga menyentuh transportasi, lingkungan, dan teknologi sekaligus. Baiklah teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak. Semoga resensi ini bisa menginspirasi kita untuk lebih peduli terhadap energi dan lingkungan. Saya Revani Putri Ananta, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.